pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Tetap memantau silonnya masing-masing karena selama masa verifikasi ini yang catatan yang perlu kami perbaiki akan kami sampaikan melalui silon. Kita di Bau-Bau ini kan melayani hampir 12 kapal PNI dan setiap kapal itu pasti ngisi airnya di Bau-Bau. Selamat pagi dari kawasan Bukit Mulyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Memasuki tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD, KPU Bau-Bau minta partai politik intens pantau silon. Kantor Kasya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Bau-Bau mengeluhkan pasokan air PDAM tersendat yang mengakibatkan suplai air bersih ke kapal menjadi tidak maksimal. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya. Hari Kamis 18 Mei 2023 bersama saya Maude Sabaria. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Memasuki tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD, KPU Bau-Bau minta partai politik intens pantau silon. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Tetap memantau silonnya masing-masing karena selama masa verifikasi ini yang catatan yang perlu kami perbaiki akan kami sampaikan melalui silon. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau meminta partai politik parpol peserta pemilihan umum pemilu untuk aktif memantau aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON selama masa verifikasi administrasi pengajuan bakal calon anggota legislatif atau Bacalek. Imbauan itu khususnya ditujukan kepada para operator dan admin parpol. Ketua KPU Kota Bau-Bau Edi Sabara mengatakan, selama masa verifikasi ini, catatan dari KPU akan disampaikan melalui silon masing-masing parpol. Catatan tersebut diminta untuk dicermati dengan sebaik-baiknya sehingga pada saat pengajuan kembali perbaikan dokumen administrasi dapat terpenuhi sesuai tempo waktu yang ditetapkan. Harap terutama kepada operator dan admin silon itu tetap memantau silonnya masing-masing karena selama masa verifikasi ini yang catatan yang perlu kami perbaiki akan kami sampaikan melalui silon. Kemudian untuk dicermati dan supaya pada saat pengajuan itu kami berikan waktu untuk mengajukan selama 14 hari. Makanya dipantau di silonnya masing-masing. Gitu. Lebih lanjut, Edi mengatakan pihak partai politik melalui LO atau operator dapat melakukan konsultasi langsung di kantor KPU Bau-Bau. Namun konsultasi yang dilakukan itu sebaiknya berdasarkan catatan-catatan yang telah diberikan KPU dan sudah diupload melalui aplikasi Silon. Ya, konsultasi silakan, tapi kan konsultasinya tetap melalui by silon. Nah, boleh ke sini. Tapi kuncinya adalah konsultasi itu hal-hal yang kecuali kami sudah sampaikan perbaikan seperti apa. Karena memang jawaban itu adalah melalui silon. Boleh konsultasi tentang terkait dokumen apa seperti apa yang seharusnya. Tapi sesungguhnya by rigid itu kami sudah sampaikan di silon itu apa yang harus dilengkapi karena pasti ada rincian kekurangan berkas yang kami sampaikan melalui silon. Diketahui masa verifikasi administrasi dokumen Bacalek oleh KPU dilakukan selama 40 hari terhitung sejak ditutupnya masa pengajuan dokumen pendaftaran 15 Mei sampai dengan 23 Juni mendatang. Dari 18 parpol yang lolos menjadi peserta pemilu, hanya 17 parpol yang mendaftarkan Bacaleknya di KPU Bau-Bau. Satu parpol yang tidak mendaftar adalah Partai Garuda. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Kantor Kasya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Bau-Bau mengeluhkan pasokan air PDAM tersendat yang mengakibatkan suplai air bersih ke kapal menjadi tidak maksimal. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Kita di Bau-Bau ini kan melayani hampir 12 kapal PNI dan setiap kapal itu pasti ngisi airnya di Bau-Bau. Kantor Kasya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Bau-Bau mengeluhkan pasokan air PDAM Bau-Bau tersendat karena suplai air bersih ke kapal menjadi tidak maksimal. Kepala KSOP Kelas 2 Bau-Bau, Jasra Yuzi Irawan mengatakan,
Tersendatnya pasokan air PDM itu sudah berlangsung beberapa hari. Menurut Jasra, kondisi itu cukup berdampak terhadap pelayanan air bersih sebab mayoritas kapal pelni yang menyinggahi pelabuhan Murhom menggantungkan pasokan airnya di Bau-Bau. Kita di Bau-Bau ini kan melayani hampir 12 kapal pelni. Dan setiap kapal itu pasti ngisi airnya di Bau-Bau. Karena memang selama ini air Bau-Bau itu terkenal bersih. Yang kedua murah harganya dibandingkan Makassar atau Ambon. Nah, mereka lebih senang ngisi air di sini gitu. Nah, sekarang dengan permintaan yang begitu banyak tapi supply-nya nggak memenuhi, akhirnya kan menjadi masalah itu. Jasra menyebut sekali pengisian air untuk tiap kapal pelni tipe 2000 penumpang antara 200 sampai 400 kubik. Namun saat ini hanya bisa dilayani 70 sampai 80 kubik air. Karena itu pihaknya telah meminta PDM Bau-Bau secepatnya membenahi sistem penyaluran air bersih di Pelabuhan Murhum agar PDM juga bisa memperoleh pendapatan maksimal dari pelayanannya. Terpisah, pelaksana Direktur PDM Bau-Bau Mursidin mengatakan selama ini pasokan air di pelabuhan disuplai dari sumber air Karaha dengan mesin pompa serta dari air jatuh dengan sistem gravitasi. Namun kata Mursidin, mesin pompa di Karaha sedang rusak sehingga hanya mengandalkan suplai dari air jatuh dengan sistem gravitasi. Akibatnya debit air yang mengalir ke bak penampung di pelabuhan menjadi lambat sementara permintaan air untuk kapal begitu tinggi. Kebutuhan besar di pelabuhan itu harus ditambah kapasitasnya dari situ, dari mesin di Karaha ini. Kemudian dia besar, dia 1-2 jam katanya. Itu bak kita sudah hampir penuh kalau pakai mesin. Tetapi kalau hanya kita pakai ini di air jatuh itu, dia kan mengandalkan dorongan alam ya. Jadi tidak sama dengan yang didorong mesin. Kalau di Karaha itu diakibatkan apa? Itu ada gangguan, namanya mesin pasti ada gangguan seperti itu kalau di Karaha. Karena itu pihaknya saat ini sedang membenahi kerusakan mesin pompa tersebut sehingga pelayanan air bersih di pelabuhan bisa kembali normal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Polres Bau-Bau luncurkan 168 polisi RW untuk bekerja memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selengkapnya Wadi Nurliani melaporkan. Upaya mendekatkan pelayanan Kamtipmas kepada masyarakat terpancar dengan dilaunchingnya polisi RW di wilayah hukum Polres Bau-Bau. Sebanyak 168 polisi RW resmi mendapatkan penyematan pita tugas Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masukan Misrayuk untuk mengawal keamanan dan ketertiban di tiap RW tersebar di 43 kelurahan dan 8 kecamatan. Kapolres Bau-Bau mengatakan tidak jauh berbeda dengan tugas Babin Kamtipmas yang ditempatkan di kecamatan. Polisi RW bakal menjadi ujung tombak kepolisian dalam menyelesaikan perkara ringan seperti pencurian biasa, perkara keluarga, kerawanan sosial, hingga perselisihan di lingkungan masyarakat lainnya. Kerja-kerjanya pada prinsipnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih diutamakan dalam hal pelayanan terkait permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Diharapkan adanya polisi RW ini menjadi ujung tombak daripada pelayanan kepolisian di dalam masyarakat itu sendiri, karena kita sampai ke tingkat RW, jadi otomatis dominan kepada permasalahan-permasalahan yang memang menjadi embrio ataupun yang akan terjadi, kita eliminir dulu di depan. Pasca launching, keberadaan polisi RW akan lebih dulu disosialisasikan kepada warga termasuk nomor kontak polisi bersangkutan sehingga bisa langsung berhubungan dengan warga setiap ada perkara ringan. Menurut mantan Kapolres Buton Utara tersebut, peran Babin Kamtipmas sejauh ini cukup optimal, namun untuk meningkatkan fungsi kepolisian dan pelayanan kepada warga, polisi juga dihadirkan lebih dekat hingga ke tingkat RW sehingga isu kecil tidak berkembang menjadi permasalahan fatal. Sementara itu, salah satu RW di Kelurahan Badia Bau-Bau, Hanisa, mengapresiasi langkah kepolisian mendekatkan pelayan kepada warga. Menurutnya, polisi RW akan memudahkan warga untuk memperoleh perlindungan hukum. Ya, sangat mengapresiasi karena bagaimana kebutuhan masyarakat bukan dalam hal keamanan itu terpenuhi, dan kami masyarakat juga tidak terlalu direpotkan dengan pelaporan harus kemana-kemana karena langsung adanya polisi RW-nya. Polisi RW bakal mengoptimalkan ketertiban dan keamanan masyarakat menjelang tahun politik demi menghindari gesekan karena perbedaan pilihan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. KPU Kabupaten Buton telah menyelesaikan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP pemilihan umum tahun 2024. Dalam pleno yang digelar Kamis 11 Mei 2023 itu ditetapkan DPSHP Kabupaten Buton berjumlah 79.166 pemilih dengan rincian 39.214 pemilih laki-laki dan 39.952 pemilih perempuan tersebar pada 7 kecamatan dan 95 desa atau kelurahan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memasuki tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD, KPU Bau-Bau minta partai politik intens pantau silon. Kantor Kesha Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Bau-Bau mengeluhkan pasokan air PDAM tersendat yang mengakibatkan suplai air bersih ke kapal menjadi tidak maksimal. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan selamat pagi.